Yang kedua adalah berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siap untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran agama ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, betapa berat tugas perutusan yang Engkau berikan kepada Putramu untuk menyampaikan kabar sukacita tentang karya keselamatan. Kuatkanlah kami agar kami juga mampu melaksanakan tugas kami sehari-hari yang telah dipercayakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang baik, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menyaksikan ketika seseorang menyampaikan suatu warta sukacita akan muncul beragam reaksi. Ada yang menanggapi dengan sukacita pula, tetapi tidak jarang akan ditanggapi secara sinis, bahkan mendapat penolakan yang cukup keras. Demikian juga ketika Yesus tampil di depan umum untuk menyampaikan warta sukacita tentang hadirnya kerajaan Allah, di mana mendapatkan penolakan yang beragam. Ada yang pro dan kontra. Dalam pelajaran ini kita akan mempelajari berbagai tanggapan masyarakat saat itu terhadap pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Ketika Yesus mulai tampil di depan umum, ia berumur kira-kira 30 tahun. Sebelumnya ia hidup tersembunyi di Nazaret dan mencari nafkahnya sebagai tukang, sama seperti ayahnya. Kehidupan Yesus di depan umum dimulai dengan berita. Ia meninggalkan Nazaret dan berdiam di Kapernaum, di tengah danau. Sejak saat itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus meninggalkan ketenangan hidup keluarga di Nazaret dan mulai hidup mengembara. Ia berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Awal perubahan hidup ini adalah pembaptisan oleh Yohanes. Pembaptisan adalah bagaikan pelantikan Yesus ke dalam tugas perutusannya. Segera sesudah pembaptisan, Yesus akan memberitakan Injil Allah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat Yahudi pada saat itu? Kerinduan orang-orang Yahudi dalam situasi dan kondisi hidup yang berbeda. Kita lihat, pada saat Yesus mewartakan kerajaan Allah, orang-orang Yahudi sudah mengetahui tentang konsep kerajaan Allah. Walaupun pemahaman mereka berbeda-beda, situasi hidup masyarakat Yahudi pun berbeda-beda. Ada yang kaya dan hidupnya cukup mapan, tetapi lebih banyak anggota masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, diperlakukan secara diskriminatif, dan penderitaan di bawah tekanan penjajah. Kondisi hidup yang berbeda ini menyebabkan kerinduan akan tegaknya kerajaan Allah juga berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan sikap menerima dan menolak pewartaan Yesus. Lalu, siapa yang menerima pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah? Mereka yang menerima pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah, kebanyakan dari mereka yang miskin, yang kurang beruntung dalam hidupnya, yang diperlakukan secara diskriminatif, misalnya wanita dan anak-anak, dan mereka yang tertindas. Mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melawan kondisi yang membelenggu hidupnya. Satu-satunya harapan terakhir adalah mengandalkan kekuatan Allah sendiri, yang diwujudkan melalui utusannya, yakni Mesias yang telah dijanjikan. Dan pewartaan Yesus menjadi jawaban atas harapan mereka. Lalu siapa yang menolak Yesus dalam pewartaannya? Nah, kelompok yang menolak Yesus dan pewartaannya justru berasal dari kalangan atas, seperti para penguasa, orang kaya yang memeras rakyat, tokoh-tokoh intelektual, orang-orang Farisi, tokoh agama, imam-imam kepala atau ahli Taurat. Alasan mereka menolak Yesus dan pewartaannya apa ya? Nah, kehadiran Yesus bagi mereka merupakan ancaman
yang dapat menghancurkan kewibawaan, kedudukan, dan sumber nafkah hidupnya. Kelompok yang menolak ini dengan berbagai macam cara dan tipu muslihat berusaha keras melenyapkan Yesus. Lalu bagaimana reaksi Yesus terhadap penolakan-penolakan tersebut? Terhadap penolakan atas pewartaannya, Yesus tidak bersikap memusuhi. Dengan penuh kasih dan kesabaran, Yesus menghadapi reaksi penolakan tersebut, disertai dengan penuh penyerahan diri secara total kepada kehendak Bapa. Ya, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Dalam melaksanakan tugas perutusan untuk menyampaikan warta sukacita tentang kerajaan Allah, Yesus sangat sadar akan resiko yang dihadapi. Resiko yang terbesar adalah kehilangan nyawanya, dan rupanya itu menjadi kenyataan. Masyarakat Yahudi yang terkena hasutan oleh para ahli, pemimpin agama Yahudi, dan orang-orang kaya yang gemar menindas rakyat, telah bersekongkol melenyapkan Yesus dengan berbagai macam cara. Dalam pelajaran ini, kalian akan mempelajari tentang sengsara dan wafat Yesus sebagai akibat penolakan manusia terhadap wartaannya tentang kerajaan Allah. Mari kita memahami sengsara dan wafat Yesus berdasarkan kitab suci Injil Markus bab 15 ayat 1-39. Anak-anak yang baik, penderitaan merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup manusia. Penderitaan ditanggapi orang secara berbeda. Ada yang bersikap negatif, bila menderita ia menjadi putus asa, menyalahkan diri sendiri atau orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan dengan bertindak tidak adil. Sehingga ia merasa hidupnya tak berarti lagi. Muncul sikap dendam pada orang lain atau menjauhi Tuhan. Ada juga ketika menderita, ia akan berusaha tetap tabah, menjalaninya dengan sabar dan tegar, dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus ditangkap, dan atas nama seluruh bangsa, para rohaniwan menyerahkan dia kepada pemerintah penjajah supaya diadili. Mereka sudah mengatur skenarionya. Yesus harus mati. Dan itu terjadi. Pengadilan di depan Pilatus itu hanya untuk memenuhi formalitas saja. Semua sudah diatur. Akhirnya harus dikatakan bahwa Yesus menjadi korban kebencian dan permusuhan para pemimpin agama Yahudi. Yesus disingkirkan atas nama hukum Allah. Tetapi dasar yang sesungguhnya ialah pewartaan Yesus yang dianggap berbahaya bagi kedudukan dan kuasa para pemimpin agama Yahudi. Sebagai muridnya, kita harus belajar dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Misalnya, tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan disertai sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Berani menghadapi risiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita juga diajak solider terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. Nah, anak-anak, kita sudah melihat tentang gimana Yesus ditolak sehingga mengakibatkan kesengsaraan dan wafatnya. Di balik semuanya itu, Yesus mendapatkan suatu kemuliaan di mana ia boleh dibangkitkan, ya. Kita masuk pada materi yang ketiga ini, kebangkitan Yesus ini sebagai tanda penerimaan Bapa. Kata kebangkitan memiliki makna yang luas. Tidak hanya bangkit dari kematian saja, tetapi juga kebangkitan dalam arti kita terbebas dari situasi yang tidak baik, bangkit dari penderitaan, bangkit dari kemalasan, bangkit dari kebobrokan. Ya. Kedua konteks makna kebangkitan tersebut
dipahami oleh gereja bertolak dari kebangkitan Yesus. Nah, melalui pelajaran ini, kalian akan mendalami makna kebangkitan tersebut. Mari kita melihat makna kebangkitan Yesus berdasarkan kitab suci yang terdapat dalam Injil Matius bab 28 ayat 1-10. Demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Anak-anak yang baik, dapat kita ketahui bahwa bukti-bukti kebangkitan Yesus menurut bacaan kitab suci tersebut seperti ini. Kitab suci menunjukkan tanda-tanda yang diyakini sebagai tanda kebangkitan Yesus, yaitu batu penutup kubur yang terguling. Para murid mendapati kubur Yesus kosong dan jenazah Yesus tidak ditemukan. Kain kafan yang tergeletak di tanah. Berita dari malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, bukti lain yang menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit adalah beberapa kali peristiwa penampakan Yesus pada murid-muridnya. Nah, apa yang menarik dan terungkap dalam perikop tersebut? Bagi kebanyakan orang pada saat itu, kematian Yesus dianggap sebagai kegagalan, perjuangan, dan karya Yesus dianggap sia-sia dan musnah seiring kematiannya. Tetapi dengan peristiwa kebangkitan dari alam maut, Allah membalikkan semua pemikiran itu. Kebangkitan Yesus membuat kehadirannya tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Ia hadir di mana-mana dalam hati semua muridnya. Kehadirannya itu mampu mempengaruhi hati manusia dan menjadi inspirasi hidup banyak orang. Apa makna kebangkitan Yesus menurut kitab suci? Melalui kebangkitannya, orang tidak hanya mengenang karya dan ajarannya, tetapi menjadikan dia sebagai kekuatan hidup sehari-hari. Kebangkitannya tidak hanya membuat orang sanggup meneruskan karyanya, tetapi secara kreatif melakukannya. Kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya. Pembenaran terhadap perjuangan Yesus. Kebangkitan Yesus juga memberi harapan baru bagi umat manusia, bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia ini. Nah, apa makna kebangkitan Yesus bagi dirimu? Anak-anak yang baik, dengan menjadi sahabat bagi yang mengalami kesedihan dan masalah, memberi dukungan pada mereka yang putus harapan, membangkitkan semangat pada mereka yang lemah dan tak berdaya, adalah wujud sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita dalam hidup sehari-hari.
hari-hari. Anak-anak yang baik, menjadi bahan refleksi permenungan kita, di mana hari ini kita telah belajar untuk memahami tentang tanggapan akan pewartaan Yesus, ya. Kita sudah melihat, mempelajari sengsara dan kematian Yesus, maknanya, serta tentang makna kebangkitan. Nah, kebangkitan tidak hanya dipahami dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti yang lebih luas, yaitu kebangkitan dari kemalasan, bangkit dari kelesuan, dan bangkit dari situasi yang tidak untuk berusaha hidup lebih baik. Kebangkitan Tuhan Yesus telah mampu membangkitkan semangat para muridnya dan mampu menghidupkan kembali harapan para murid untuk hidup dalam kemuliaan. Maukah kita bangkit dari kemalasan? Maukah kita bangkit dari kelesuan? Maukah bangkit dari sikap egois kita, sehingga kita lebih peduli pada orang lain? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami Yesus Kristus, kebangkitan-Mu tidak hanya menyemangati hidup para murid-Mu, tetapi juga menyemangati kami untuk memulai babak hidup yang baru. Dengarkan niat kami, dan sudilah Engkau sendiri menjadi saksi kebangkitan-Mu. Demikianlah ya Tuhan, niat kebangkitan yang telah kami nyatakan di hadapan. Sudilah kiranya Engkau memberkati dan menguatkan niat kami. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat selalu.